Yang cocok itu presiden minta maaf atau rakyat minta maaf sama presiden? Saya tanya sama Anda. Potensi kesalahannya lebih banyak rakyatnya apa presidennya? Ya, tapi kan kita tidak punya formula budaya di mana presiden terus melaku lewat kampung-kampung jalur sepuro kan nggak mungkin. Akhirnya open house gitu. Terus kalau diurut-urut ya, lala apa rakyat jalur sepuro? Kini sing sampean gaya ngeluripe ya. Ingku bulan Sapar, bulan Juli nganti September kok kene sik iso bayar utang negarane kok. Mari ngono akan ada sesuatu yang huru-hara yang agak serius kok. Kok sampean malah ngongkon aku njaluk sepuro, aku salah opo? Mangan nangel njaluk sepuro bareng sampean kang kei mangan malah kang njaluk sepuro kan gitu kan. Nah itu kenapa kok tidak pernah ada presiden minta maaf kepada rakyat? Kenapa itu? Apa dia merasa benar, tidak punya kesalahan, atau bodoh, atau apa? Yang saya ingin tanyakan kepada Cak Nun itu adalah, tadi kan waja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arufu, kan untuk ya saling memahami, saling untuk ini kegagalan iya. Peradaban dunia semua nuansa sampai hari ini kan soal lita'arufu itu. Nah, kita gagal lita'arufunya. Itu kan harus lewat pendidikan, lewat segala macam. Iya. Lewat media itu kan lita'arufu. Kira-kira gitu ya, Pak Yaknon punya resep apa sih supaya fitrah manusia yang berbeda-beda itu, perbedaan agama, perbedaan status sosial, tetapi tetap dalam kerangka supaya kemaslahatan atau lita'arufunya itu loh, supaya benar-benar tercapai. Ya, ada banyak Pak, ada. Kita harus mengepung kehidupan ini dari banyak sisi karena dia bulatan. Jadi misalnya tadi Anda itu ya benda, ya tanaman, ya binatang, ya setan, ya malaikat, misalnya gitu ya. Nah, spektrum besarnya manusia. Di dalam itu ada spektrum kecil. Misalnya Anda itu kan awalnya kan cuma materi, debu itu, mintin ya, debu. Kemudian Anda dikasih Allah sifat tumbuh. Jadi Anda itu tanaman. Jadi tanaman itu ada dalam diri Anda. Paling tidak habitat tanaman itu ada pada diri kita. Kemudian benda yang tumbuh, bernafsu dan bergerak. Binatang. Jadi kita adalah binatang. Andaikan kita tidak punya akal dan nurani, tidak punya kolbun dan aklun gitu ya, kita adalah binatang. Jadi kita harus tahu bahwa kita itu binatang. Cuman kita dibekali aklun sama kolbun atau fuadun itu sehingga kita bisa menjadi khalifah. So, kalau kambing itu kan dia mengembek, dia tidak tahu kalau dia mengembek. Ya. Kambing itu makan daun, dia tidak punya rumusan bahwa dia makan daun. Gitu ya. Nah kalau sampai manusia makan tapi dia tidak bisa merumuskan makan apa, itu berarti kan kambing kan gitu. Jadi nah bahkan di dalam spektrum manusia yang lengkap, ini manusia itu seperti Allah itu sendiri. Jadi miniatur Allah seolah gitu ya. Jadi spektrumnya itu punya keragaman, kelengkapan, tidak hanya syu'uban wa qabail, tapi punya kelengkapan zatiyah sedemikian rupa sehingga kita itu begitu lengkapnya. Jadi pluralisme itu ciptaan Allah, bukan ideologi manusia. Nah, sekarang masalahnya kita harus menemukan kembali mindset atau manzilah tadi itu. Nah, misalnya apa? Misalnya UGM itu syu'uban apa qabail?
Sehingga kan metode lita'arofunya beda dong. Kalau syu'uban beda, qabail beda. Jadi kalau syu'ub itu berasal dari kata sya'bun. Sya'bun itu adalah sekumpulan orang yang berasal usul dari darah yang sama. Jadi itu marga atau kayak habaib itu ya. Kayak Habib-Habib itu kan berasal dari darah yang sama. Rasulullah lewat Ali, kemudian Hasan atau Husain. Mau Syarif, mau Sayyid dan seterusnya gitu ya. Tapi kedua-duanya itu Habib gitu. Sementara kalau kayak fakultas hukum ini kan kabilah ini. Jadi orang yang berkumpul karena keperluan bersama. Kan gitu. Itu bisa klub sepak bola, bisa klub mancing, bisa klub motor, bisa kelidih, bisa fakultas hukum, bisa ormas, bisa parpol. Itu semua kabilah atau jamaknya qabail. Nah, yang menjadi problem kita adalah lita'arofu ini. Lita'arofu, jadi li itu untuk, ta'aruf itu dari kata berupaya, berjuang untuk terus-menerus saling tahu satu sama lain. Termasuk orang bersuami istri itu lita'arofu. Makanya di dalam ayat tentang pernikahan itu yang namanya sakinah itu dibedakan oleh Allah penggunaan kosakata fi dan ila. Jadi ya, kalau Anda mantu nanti, kalau tiang ditancapkan itu namanya litas kunu fi, pakai fi. Tapi kalau laki-laki ke perempuan nikah itu litas kunu ila. Artinya satu statis, yang satu dinamis. Jadi orang bersuami istri itu harus berjuang terus-menerus untuk mensakinahkan keadaan. Dan tidak boleh ada yang kehilangan itikat untuk memperbaiki keadaan. Karena dia litas kunu ila. Jadi dia menuju. Kalau tiang kan nancep wes gitu ya. Itu statis. Tapi kalau pernikahan itu kan, pernikahan itu berarti negara, pemerintahan, hubungan sosial itu kan ilah semua kan gitu. Nah, jadi memang sangat jelas sebenarnya fitrah itu sangat jelas dari Allah. Karena apalagi kalau kita kembali ke yang tadi, fitrah itu bukan kamu menjadi siapa secara dzatiyah maupun secara kultural atau secara apapun. Fitrah itu konsepnya Allah itu. Bahwa saya itu inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu, bapak-bapak sekalian, khalifah itu dari kata khalfun. Khalfun itu mburi. Jadi khalifah itu orang yang membuntuti. Kalau kanan yamin, kalau kiri yusro atau yasir, kalau depan amam, orangnya namanya imam. Jadi kalau di depannya namanya amam, kalau belakang khalf, orangnya namanya khalifah. Jadi khalifah adalah orang yang ngikutin atau membuntuti Allah sesuai dengan fitrah yang ditentukan oleh Allah. Gitu. Jadi, nah sekarang kan manusia pada melehar kabeh mas, nggak buntutin Allah kan gitu kan, buntuti nafsunya masing-masing dan seterusnya kan gitu, buntuti keduniaan, buntuti harta benda, buntuti segala macam lah gitu ya. Jadi mereka tidak menjadi khalifatullah, jadi mereka menjadi khalifatul dunya atau khalifatul daulah, khalifatul harta benda dan seterusnya kan itu. Jadi menurut saya saran saya adalah menggambar kembali manzilah atau mindsetnya. Misalnya universitas ya bagi saya, nek persaku ya keliru universitas ini. Tidak ada fakultas. Sekarang coba IAIN. IAIN itu yang dipelajari apa Bapak? Sebelum UIN ya. Ada fakultas syariah. Itu kan maksudnya objeknya syariat Islam toh. Usuluddin, maksudnya usuluddin di dalam pemahaman Islam. Jadi Islam menjadi objek. Betul enggak? Islam adalah bahan studi. Loh kan enggak gitu Allah nyuruhnya. Allah tuh nyuruhnya Islam itu, yaitu fitrah Allah itu Islam dalam soal agama. Allah nyuruhnya
lihatlah sebagaimana aku melihat. Berarti melihat secara Islam. Melangkah secara Islam. Bukan Islam itu gini. Jadi gampangannya kalau fotografi, Islam itu lensanya, kameranya, bukan objek fotografinya. Nah kalau universitas kan objeknya. Jadi IAIN itu kan objeknya itu Islam. Terus Islam ada pendalaman ilmu Islam, pemaduan ilmu Islam. Itu Islam jadi objek. Padahal Islam itu harusnya menjadi substansi dari subjekmu, dari mindset kehidupanmu itu. Seharusnya kan gitu. Kalau saya gitu Pak. Jadi menurut saya sederhana kok. Tidak perlu fakultas hukum melakukan apa-apa. Tapi pokoknya pada setiap orang menumbuhkan kalau bahasa Jawa mendunungkan kembali, memproporsikan kembali struktur kehidupan ini semuanya gitu. Misalnya memahami gampang aja bahwa manusia itu ya binatang, ya tumbuhan, ya batu, ya setan, ya malaikat. Maka kita suruh jadi khalifah untuk memanage. Khalifah itu artinya kan manajer. Kita memanage kan gitu. Jadi menurut saya itu cukup kesadaran pribadi-pribadi. Nah, Bude kan tinggal memberi contoh manajemen yang baik sebagai manusia begini. Kenapa kita bikin sawaran? Karena saya bukan hanya dekan, Rek. Saya juga manusia, saya juga hamba Allah. Itu kalau gelembungnya Bu, jadi ada makhluk. Ya. Kalau tadi kan materi sampai manusia. Kan manusia sebagai makhluk. Terus manusia sebagai insan, terus manusia sebagai Abdullah, hamba Allah, terus manusia sebagai Khalifatullah. Nah seluruh dunia ini, peradaban dunia ini hamba Allah janda, Abdullah janda. Seluruh dunia ini kesadaran mindset utama di seluruh dunia, mayoritas loh ya. Itu levelnya masih insan, belum Abdullah. Jadi mereka belum meletakkan diri dan menyadari bahwa mereka itu hamba Allah. Makanya mereka bikin hak asasi manusia, taek hak asasi manusia. Kok manusia punya hak itu dia tidak punya saham apa-apa kok. Wong nyukulno rambutnya gak iso kon wis budak ya bingung dhewe kok. Wong dia tidak punya hak, dia tidak punya otoritas apa-apa atas badannya. Gitu? Gitu. Manusia itu tidak punya saham apa-apa atas dirinya dan hidupnya. Kenapa? Bagaimana mungkin dia punya hak? Itu kan lahir dari bagaimana Allah itu disingkirkan dari kehidupan manusia. Bagaimana manusia direbut dari kekuasaan Allah. Itu namanya sekularisme, itu namanya Renaissance di abad 16-17 dulu gitu loh. Itu efek dari bahwa kerajaan-kerajaan diambil alih oleh pedagang kan gitu kan. Maka akhirnya terjadilah sekularisme dan itu tadi gitu. Nah jadi sekarang menurut saya dibangun kembali, tidak usah lewat pembelajaran Bu, tidak usah lewat kurikulum, lewat cara bergaul kita aja, lewat contoh-contoh dari perilaku kita sudah cukup bahwa nanti setiap orang akan menemukan, loh saya ini bukan hanya makhluk loh, saya ini insan loh, aku menungso loh Rek. Lalu kami menungso, aku iki hamba Allah loh, aku iki terikat loh sama Allah, tergantung sama Allah loh saya itu. Makanya tadi pakai selawatan, karena saya itu tergantung sama Allah. Dan Allah itu menyuruhnya kalau tergantung sama aku, kamu harus cinta sama kekasihku yang namanya Muhammad kan gitu. Logikanya kan gitu. Maka dan bahkan manusia tidak hanya hamba, saya bukan hanya hamba Allah, saya ini khalifatullah loh. Saya ini harus memanage diri saya, memanage keluarga saya, memanage masyarakat saya, memanage negara saya. Jadi negara itu adalah formula dari khilafah. Lah kok Indonesia menolak khilafah karena piye? Jadi karena memang salah yang ngomongin khilafah kepada negara ini salah. Yo HTI, ya FPI gitu kan. Tidak jelas Islam itu diperkenalkan secara tidak jelas, akhirnya orang pada salah paham semua gitu. Akhirnya jadi kafir kabeh. Nah, kalau mendengar kata kafir juga jangan ikut mainstream. Kafir itu bukan sesuatu yang seperti Anda. Kafir itu gini loh.
Ini loh kafir. Sesuatu yang menutupi. Bed cover. Itu kain yang menutupi kasur. Jadi bahasa Arab itu dari Allah sendiri dulu. Kepada Nabi Adam terus jadi bahasa Arab, terus jadi bahasa Inggris. Kafir. Kafir itu pihak yang menutupi kebenaran. Kafir itu dulu artinya adalah petani. Jadi petani di Arab dulu itu kalau mau menanam kurma itu dia dikasih batu-batu, di tanahnya ditutupi batu-batu, dikasih lubang-lubang supaya ada disiplin di dalam soal tumbuhnya pohon kurma itu. Nah, menutupi tanah dengan batu-batu atau dengan tanam itu namanya kafir. Jadi kafir itu petani. Jadi jangan pakai pikiran Bais sama Densus ya. Kafir itu sederhana kok. Ya ini kafir ini. Kalau saya tidak pakai celana berarti saya tidak kafir. Saya butuh jadi kafir karena saya harus menutupi kelamin saya, harus menutupi badan saya, itu kafir. Kafir itu netral-netral aja. Cuman selama ini kan dipolitisir, dibiaskan secara kultural, secara pemanaan menjadi sesuatu yang serem. Gitu kan. Padahal kafir itu ya cover bed. Udah tau velo-velo kok cover bed. Nanti sampean coba ke mall sana beli, Mas saya mau beli kafir gitu kan. Loh maksudnya apa? Saya beli kafir yang nutupin kasur itu loh gitu kan. Gitu kira-kira Mas. Jadi saya mohon maaf kalau saya merasa bahwa banyak sekali hal yang harus dibenahi. Tapi itu semua saya tidak menawarkan gerakan-gerakan besar kok. Saya cuma menawarkan inisiatif setiap orang untuk punya itikat baik, membenahi kembali pemahamannya, cuman itu dong. Supaya kita tahu setiap hari itu, supaya kita itu mensyukuri apa yang selama ini kita tidak mensyukuri. Supaya kita bangga yang selama ini kita tidak merasa bangga karena kita tidak ngerti landasannya, nggak ngerti manzilahnya tadi itu. Bayangin kalau sekarang saya bilang Allahu Akbar, ya. Itu kan dengan ingatan bahwa ini Allah loh yang koreografinya itu Allah, koreografi itu Mas, tata gerak ya. Itu Allah yang bikin, bukan Nabi Muhammad loh. Nabi Muhammad tidak punya hak untuk mengarang atau untuk mengaransir gerakan maupun bunyi sholat. Tidak punya hak. Dia juga sama dengan kita kok. Nah gini-gini ini kan kadang-kadang kiai-kiai pekewoh sama Nabi Muhammad itu ya. Tidak punya hak dia. Bahkan Nabi itu tidak punya kekuatan apa-apa. Tidak punya, not even Muhammad, not even malaikat Jibril, whoever. Tidak punya kekuatan apa-apa, tidak punya kuasa apa-apa, tidak punya otoritas dan kompetensi. Yang punya kompetensi itu hanya Allah SWT. Rumusnya jelas, kita jelas. Sejak kecil kita menghafalkan la haula wala quwata illa billah. Haul itu artinya otoritas. Wala quwata, kekuatan, power. Illa billah, tidak ada illa bi Jibril, illa bi Muhammad, tidak ada. Illa billah tok. Jadi Nabi Muhammad juga tidak punya kekuatan apa-apa. Lu punya mujizat. Yang punya mujizat siapa? Nabi Musa itu bisa membelah laut, Bang. Dua, kapan-kapan sampean belajar kebatinan terus cari Nabi Musa, ketemu gitu ya. Nabi Musa, derek kula Nabi, nang dile barang kritis. Jenengan nggawa tongkat. Terus di barang kritis suruh gini-gini, coba kalau terbelah. Enggak akan terbelah itu laut. Karena yang membelah laut itu Allah, bukan Nabi Musa. Jangan lupa ini hakikat ilmu, hakikat pengetahuan. Dan tidak usah pakai memang gitu. Saya ketemu Nabi Musa, saya ngomong gitu kok. Saya ngomong gitu langsung, tidak apa-apa. Nabi Musa objektif kok dia.
objektif dia intelektual luar biasa dia. Meskipun tidak lulus di depan dosen yang namanya Nabi Khidir gitu ya. Tapi dia objektif, Nabi Musa itu pinteran. Saya ngomong terang-terangan. Itu kalau Allah tidak memerintahkan air untuk terbelah, air tidak terbelah. Jadi itu ada ayat lain yang tidak dicantumkan di Quran. Makanya di Ma'iyah saya mengatakan, coba pekalah dan temukanlah firman-firman Allah ayat-ayat Allah yang tidak difirmankan. Dan itu kan bertaburan tiap hari di mana-mana. Makanya saya itu sama ilmu, sama pengetahuan itu gampang-gampang aja, tinggal metik gini kok. Apa aja tinggal saya petik kok. Apalagi saya minta sama Allah, saya mau tidur saya minta, nanti dalam tidur saya dikasih, bangun tidur saya sudah tinggal nulis. Sudah tersedia. Allah kok. Innallaha khabirum bima ta'malun kok. Gitu kan? Jadi teman-teman sekalian, menurut saya tidak memberi kiat atau pesan atau tuntutan atau PR apapun kepada fakultas hukum. Yang penting kita masing-masing membenahi kembali pemahaman kita. Dan ukurannya maslahat aja. Misalnya bedanya tafsir sama tadabbur ya Mas ya, Bapak ya. Yang saya pakai tadabbur. Tapi di dalam spektrum tadabbur di dalamnya ada tafsir. Nah kalau tafsir selama ini 15 abad tafsir itu tidak pakai tadabbur, jadi dia berdiri sendiri. Jadi kalau tafsir itu harus ada persyaratan akademisnya. Bisa bahasa Arab, ngerti asbabun nuzul, ngerti sanad, matan, segala macam. Itu harus sangat intelektual dan akademis. Kalau tadabbur itu setiap orang. Sekarang saya tanya, Quran itu dikasih ke orang pintar apa ke semua orang? Semua orang. Jadi kalau orang tukang kayu, tukang kuli di pasar, petani, dia pasti dikasih akses oleh Allah, dikasih bekal oleh Allah untuk mengakses Al-Quran. Betul enggak? Mustahil tidak. Masa Allah pilih kasih, pokoknya sing intelektual dok, sing nafsirkan. Enggak. Itu mufasir aja yang punya persatuan seperti itu loh. Setiap orang bisa mengakses Quran dan boleh. Itu nanya tadabbur. Dan di dalam Al-Quran tidak ada anjuran Allah untuk menafsirkan. Jadi tidak ada mufasir. Yang ada tadabbur. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am fi qulubihim atfaluha. Jadi yang anjuran Allah di Quran itu tadabbur. Tadabbur itu dari kata dubur, Bapak. Logikanya gini, tadabbur itu lakukan sesuatu sehingga yang keluar dari duburmu itu baik, maslahat. Jadi misalnya naik motor itu kenal pote cis itu ya, bagus, tidak berwarna, tidak kemebul, itu berarti kan mesinnya bagus. Nah tadabbur itu adalah bagaimana kita berlaku baik sehingga keluarnya itu maslahat. Jadi tadabbur itu gampangannya pokoknya taekmu apik lah. Nek badokmu gak karu-karuan tuais gak karu-karuan ngene kok. Jadi pokoknya tadabbur itu artinya pokoknya taekmu apik. Jadi supaya yang keluar dari duburmu itu baik, itu namanya maslahat. Dan itu serius. Karena kalau mufasir sekarang tidak ada tafsir. Anda mau baca Jalalain, mau Ibnu Katsir, mau sudah siapa aja dah. Mau Mbah Soleh Darat, mau sapa wis. Al-Misbah, mau Quraisy, mau siapapun saja, Alif Lam Mim aja tidak ada yang bisa menafsirkan. Alif Lam Mim semua hanya Allah yang tahu. Kalau hanya Allah tahu, apa sampean ayat, sampean firmankan? Gimana? Ya Allah, kenapa engkau kasih Alif Lam Mim yang manusia semua tidak bisa menafsirkan? Untuk apa itu? Nah, diteruskan ngono piye? Kan berarti kita boleh dong mendayagunakan, memaslahatkan Alif Lam Mim dong.
Boleh dong. Meskipun kita tidak boleh memastikan bahwa itu kebenaran Allah, tapi kita boleh menginterpretasi terus syaratnya cuma maslahat apa tidak. Kalau maslahat enggak apa-apa, wis. Misalnya ada yang sholat itu alif itu gini, kalau lam itu rukuk, kalau mim itu sujud. Boleh aja, asal membuatmu rajin sholat, kan itu kan. Bahwa itu tafsir yang benar apa tidak Allah yang tahu. Mufasir yang tidak tahu, kita sama-sama tidak tahu, kita semua dzonni, kita tidak qat'i. Tapi menurut saya tadabbur itu sangat penting. Jadi Anda harus lebih merdeka mentadabburi segala sesuatu, termasuk terhadap Islam, terhadap ayat Quran, terhadap kejadian-kejadian yang kita alami segala macam itu. Itu kira-kira jawaban saya untuk. Jadi saya tidak memberi nasihat. Sesama gontor. Ini terakhir ya non. Kok saya terus yang gini? Ya enggak, tapi ini terakhir gitu. Jadi kalau fitrah itu Cak Non kalau di Madura itu 00. 00 itu 00 gitu loh. Itu fitrah itu. Jadi begitu ya, itu kan linear Mas. Jadi itu sepi Anda saya sama Budekan 00. Iya. Tapi kan hidup ini bulat dan sangat ragam. Jadi misalnya 00 antar qabail. Iya. 00 antar su'ub. Benar. Kan gitu kan. Enggak gampang sekarang yang cocok itu presiden minta maaf atau rakyat minta maaf sama presiden? Saya tanya sama Anda. Potensi kesalahannya lebih banyak rakyatnya apa presidennya? Ya, tapi kan kita tidak punya formula budaya di mana presiden terus melaku lewat kampung-kampung jalur sepuro kan nggak mungkin. Akhirnya open house gitu. Seharusnya open house itu memang itu keterbatasan budaya kita, bisa nggak bisa ya open house. Cuman harus dengan kesadaran bahwa ini saya yang minta maaf bukan sampean loh, kan gitu. Mestinya ada gitu. Saya kan dioyo kan arek njaluk sepuro kan resik sing tuwek sing luwih akeh salah kan begitu. Jadi ya kita sembuhkan dengan kesadarannya. Terus kalau diurut-urut yo, lha apa rakyat njaluk sepuro? Kene sing sampean gaya angel uripe yo. Engko bulan Sapar, bulan Juli nganti September engko kene wis gak iso mbayar utang negarane. Mari ngono akan ada sesuatu yang huru-hara yang agak serius kok. Kok sampean malah ngongkon aku njaluk sepuro, aku salah apa? Mangan angel njaluk sepuro barang, sampean gak kei mangan malah gak njaluk sepuro kan gitu kan. Nek rakyat ya atine ngono kuwi Mas. Tapi kan ndak bisa kita praktekkan, kita terjemahkan, kita desain bahwa presiden minta maaf gitu kan, nggak bisa. Kecuali pidato sekali tok gitu ya di televisi gitu ya. Tapi kan nggak pernah ada toh. Belum. Nah itu kenapa kok tidak pernah ada presiden minta maaf kepada rakyat itu? Kenapa itu? Apa dia merasa benar nggak punya kesalahan atau bodoh atau apa? Mungkin belum disediakan medianya gitu. Loh. Kan dia penguasa, dia kan presiden, dia tinggal bikin. Iya. Dia tinggal bikin. Dia tinggal nyuruh semua televisi datang ke istana, terus dia konferensi pers untuk minta maaf kepada rakyat kan beres. Kalau dekan ya medianya ya ini gitu loh. Iya. Lah presiden lebih mudah lagi, sekarang ada media massa dengan mudah kok. Ada online, ada TV, ada segala tinggal. TV suruh datang ke istana, ini saya meminta maaf kepada rakyat Indonesia karena sampai hari ini utang kita malah makin banyak, misalnya gitu ya. Saya minta maaf, tapi kan saya sudah bikin jalan tol, lumayan toh. Dulu kan sebelumnya kan tidak ada, kan gitu. Jadi pokoknya ada momentum minta maaf kepada rakyat, dan itu belum pernah ada di Indonesia.
Enggak. Oh. Ya nanti saya sawali sendiri. Enggak, itu kan sebenarnya itu kan algoritma logis biasa toh, bahwa presiden itu potensial lebih banyak punya kesalahan dibanding rakyatnya, kan itu biasa toh. Maka inisiatif yang itu enggak usah hebat, enggak usah kreatif, enggak usah pinter toh. Inisiatif normalnya adalah dia minta maaf pada rakyatnya, kan pasti dia lebih banyak kesalahannya daripada rakyatnya, misalnya gitu loh.